Halo, hai, selamat pagi semuanya. Welcome back to my YouTube channel Living Overseas by Imron Zulfikar. Nah, kali ini aku akan cerita lagi tentang bagaimana caranya aku dapat kerja ke luar negeri. Semoga ini menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah, terutama yang berencana atau berniat atau punya keinginan, bercita-cita ingin bekerja ke luar negeri. Sekarang aku bagikan caranya ke kalian. Jadi, aku dapat kerja ke luar negeri ini murni atas pencarianku sendiri. Jadi aku tidak pakai agen karena aku takut kalau pakai agen takutnya ditipu. Jadi aku cari sendiri lowongannya, lalu aku apply sendiri ke perusahaannya langsung ya. Jadi karena aku tidak pakai agen, jadi aku apply langsung ke perusahaannya. Setelah itu tentunya aku tidak apply satu ya. Jadi aku apply-nya banyak. Pokoknya setiap malam itu kerjaannya saya ngelihat lowongan lalu apply. Setiap lowongan lalu apply. Mungkin totalnya sampai saya diterima itu mungkin saya sudah meng-apply lebih dari 200 lowongan pekerjaan. Baru akhirnya saya sempat diinterview beberapa kali sampai akhirnya saya dapat itu. Mungkin perkiraan itu mungkin sekitar lebih dari 200 lowongan yang sudah saya apply dan akhirnya saya dapat. Dan saya apply-nya tuh kondisinya saya masih di Indonesia, saya kerjanya di Indonesia. Karena saya tidak akan ke luar negeri sebelum saya dapat pekerjaannya. Jadi, untuk lebih aman, jadi teman-teman ngelamar pekerjaannya dari Indonesia. Oke? Zaman sekarang pekerjaan semua di-apply secara online. Kamu tinggal kirim email. Nanti kalau misalnya kamu terseleksi atau mungkin masuk kriteria mereka, kamu akan dipanggil, akan interview. Interviewnya kan macam-macam. Bisa interview lewat WhatsApp, bisa interview lewat Google Google Teams, bisa interview lewat Zoom, bisa interview lewat Skype. Jadi zaman sekarang interview semua segala macam tuh sudah online. Jadi aku pertama kali dapat kerja ke luar negeri itu tahun 2018 dan itu pun semuanya online. Apalagi sekarang yang udah 2024 ya kan. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan jika kalian ingin bekerja ke luar negeri adalah yang pertama kalian harus paling tidak kalian punya kemampuan, punya skill atau punya pengalaman pekerjaan dan lamarlah pekerjaan sesuai dengan pengalaman kerja kalian atau sesuai dengan background pendidikan kalian. Sebenarnya background pendidikan tuh tidak terlalu penting, yang paling penting itu adalah pengalaman bekerja. Kalau kayak aku berpengalaman bekerja di hotel sekian tahun sebagai ini. Jadi ketika aku melamar pekerjaan di luar negeri, yang aku lamar itu adalah posisi yang sama. Jadi orang akan melirik aku atau akan melirik CV kita karena kita sudah punya pengalaman yang serupa sebelumnya. Oke? Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari. Jadi kalian sudah yang pertama tadi kalian harus punya pengalaman kerja. CV kalian tentunya sudah harus siap ya. Daftar riwayat hidup, kemudian pengalaman pekerjaan itu sudah tersedia dalam bentuk CV. Oke? Yang kedua kalian harus mencari lowongan pekerjaan. Nah, ini tuh yang paling banyak teman-teman belum tahu. Di mana sih caranya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan kalau kalian ingin bekerja ke luar negeri. Nah, aku bagikan 3 website yang dulu aku sering pakai untuk mengelamar pekerjaan. Dan aku juga dapat pekerjaan pertamaku tuh dari website ini, dari salah satu dari website ini. Sekarang aku akan bagikan ya. Website pertama yang aku sering gunakan adalah, dan aku dapat pekerjaanku yang sekarang ini, yang di Karibia ini, aku dapatnya dari website yang ini. Oke, website pertama yang sering aku gunakan, aku akan taruh di sini ya gambarnya. Jadi kalian tinggal cari. Namanya adalah Caterer, aku sambil buka laptop ya. catererglobal.com.
Jadi ini website pertama yang aku sering pakai untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Aku taruh di sini bentukannya ya. Jadi di Catrel Global ini, pada dasarnya ini adalah lowongan-lowongan di bidang hotel, restoran, bidang pariwisata, dan ini paling banyak ya, dia lowongannya dari seluruh dunia sih, ada yang dari Maldives, tapi paling banyak lowongannya itu untuk daerah Timur Tengah, seperti di Dubai, di Abu Dhabi, di Jordania, di Saudi Arabia, di Qatar, di Kuwait, tapi dia juga ada lowongan dari semacam di Afrika Timur, dari Tanzania, dari Seychelles, dari Maldives, itu juga ada. Jadi kayak pada dasarnya lowongannya dari seluruh dunia, tapi memang paling banyak untuk di daerah-daerah Timur Tengah. Aku juga dulu dapat pekerjaanku yang di sini, bukan pekerjaanku yang pertama, tapi pekerjaanku yang sekarang aku kerja di Karibia ini, itu aku dapatnya juga di sini, di Catrel Global ini. Sistemnya di Catrel Global ini, kalian harus membuat akun. Jadi dia semacam Facebook, mirip-mirip Facebook gitulah ya. Jadi kalian buka catrelglobal.com, lalu di situ ada pilihannya untuk sign up atau register. Jadi kalian akan register, kalian isi data-data kalian, data lengkap-lengkap kalian isi, terus nanti dia minta email, terus nanti kamu diminta untuk masukin password, terus nanti ada di sana pilihannya kamu masukin CV kamu tinggal upload CV kamu lalu oke, gitu. Jadi kamu sudah terdaftar. Jadi nanti kalau misalnya kamu buka lagi, tinggal login ke nama emailmu, kemudian password yang sudah kamu buat itu nanti udah kebuka. Terus kalian tinggal lihat lowongannya. Kalau misalnya ada yang cocok, ada yang sesuai, kalian tinggal apply ke situ. Oke? Gampang. Catrel Global tuh gampang sekali. Nanti aku jelasin secara detail di video yang lain ya, untuk cara nge-apply dan segala macam. Tapi kalau kalian buka websitenya, aku yakin kalian udah langsung ngerti sih, ya. Jangan lupa untuk login dulu, bikin akun kalian. Nanti kalian tinggal apply langsung di Catrel Global. Yang kedua, yang aku juga sering buka, aku dulu sering apply lowongan kerjaan itu di sini dan aku dapat pekerjaan pertamaku ya. Kalau yang di Catrel Global ini aku dapat kerja yang sekarang itu lewat Catrel Global. Tapi pekerjaan pertamaku dulu di tahun 2018 itu aku dapatnya di website ini. Namanya www.jobstripmaldives.com. Maldives.com. Nah, kalau jobstripmaldives.com, aku taruh di sini ya, taruh di sebelah sini. Untuk job Maldives ini dia berisi tentang job semua, bukan hanya di hotel saja. Ada di rumah sakit, ada konstruksi, ada pembangunan gedung, ada restoran, ada hotel, ada resort, ada semua job, ada guru bahkan. Ada juga nyari dosen, kadang-kadang gitu ya. Kemudian ada juga yang nyari macam-macam. Pokoknya job di Maldives itu semua ada di sini. Tapi untuk yang ini itu dia cuman untuk di negara Maldives aja. Kalau di Qatar Global kan banyak. Ada Qatar, ada Saudi Arabia, ada Dubai, ada Uni Emirat Arab, ada Kuwait, ada Afrika, ada Karibia, pokoknya hampir di seluruh dunia ada. Nah, kalau jobmaldives.com ini dia khusus untuk negara Maldives saja, tapi dia lowongannya semua bidang ya kalau kalian cari. Ada spa, hotel, resort, kemudian rumah sakit, klinik, sekolah itu dia biasanya nyari guru, kemudian ada kampus yang nyari dosen dan segala macam. Kemudian ada kontraktor, mereka nyari
mungkin mereka nyari engineering, atau mereka nyari tukang untuk pembangunan gedung dan segala macam, itu dia ada di sini. Ini tampilannya seperti ini ya. Kalau di sini beda dengan cathedralglobal.com, di mana kalau di Cathedral Global kamu harus bikin akun, terus kamu harus isi semua data-datanya, lalu kalian apply-nya langsung di situ gitu. Kalau Job Maldives ini, jadi sistemnya di sini kalian bikin CV kalian, bikin lamaran kalian via email, lalu tujuannya adalah alamat email yang sudah dicantumkan itu. Misalnya kayak ini ya, Vela Saru. Jadi kalian kirim emailnya ke hotel tersebut gitu. Itu sistemnya kalau yang jobmaldives.com ya. Dan lowongannya di sini tuh banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalian bisa apply sebanyak-banyaknya. Ini kalau aku lihat nih ya, untuk wellness saja lowongannya ada 132 lowongan. Untuk yoga itu lowongannya ada 247 lowongan. Terus banyak sekali. Lowongannya banyak di sini. Ya. Jadi kalau kalian tertarik khususnya untuk bekerja di Maldives, kalian tinggal buka di jobmaldives.com. Itu jobstripmaldives.com. Itu semua lowongan yang ada di Maldives itu ada di situ. Oke. Sistemnya adalah sistem kirim email. Jadi kalian tinggal cek lowongannya, lalu kalian bisa kirim email ke tempat tersebut. Dan yang ketiga, yang aku juga sering gunakan untuk melamar kerja ke luar negeri adalah namanya hostco.com. Aku tampilkan di sebelah sini ya, bentukannya seperti ini. Di hostco.com ini dia hampir mirip dengan Cathedral Global, di mana kalian harus login, dan harus bikin akun kalian di situ. Dan setelah kalian bikin akun, isi data kalian lengkap, kalian submit CV kalian di situ, kalian masukkan CV kalian di situ, lalu kalian tinggal cari lowongannya. Kalau misalnya ada lowongannya yang sesuai, kalian tinggal apply. Kalian tinggal apply saja di situ. Dan Hostco ini tuh dia sama dengan Cathedral Global, tapi dia lebih luas cakupannya tuh, lebih banyak lagi. Sampai ada lowongan di Amerika Serikat, sampai ada lowongan di negara-negara yang tidak ada di Cathedral Global, tapi di Hostco itu lowongannya ada semua. Dan lebih banyak, lowongannya jauh lebih banyak. Oh, banyak banget lowongannya. Ada di Inggris, kalau di Cathedral Global tuh nggak ada lowongan di Inggris. Kalau sini ada lowongan di Inggris, ada lowongan di Belgia, ada lowongan di Spanyol, tapi kalian harus lihat kira-kira visanya susah atau tidak gitu. Meskipun mereka yang ngurusin visa, tapi ada di negara-negara yang mereka tidak mau sponsor visa. Jadi mereka nyari orang-orang yang sudah punya visa untuk bekerja di tempat mereka. Jadi kalian harus baca teliti-teliti lowongannya, apakah mereka mensponsor visa atau tidak. Gitu. Kalau dia tidak sponsor visa, kalau menurut aku jangan ambil lowongan yang dia tidak sponsorkan visa, karena banyak negara yang mensponsor visa. Jadi kenapa kamu harus bekerja ke negara-negara yang tidak memberikan sponsor visa, gitu ya. Di Hostco banyak lowongannya, banyak sekali. Oke, aku tampilin di sini bentukan Hostco itu seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen lamar pekerjaan, kalian bisa pakai 3 website ini karena lowongannya banyak. Dan jangan lupa carilah perusahaan yang mensponsor visa. Biasanya kalau di Maldives itu semua mereka sponsor visa. Di daerah-daerah Arab itu mereka semua sponsor visa. Terus di bagian Afrika itu biasanya semua mereka sponsor visa. Tapi untuk di wilayah Amerika itu biasanya ada yang sponsor visa dan ada yang tidak. Di Eropa juga ada yang sponsor visa, ada yang tidak. Jadi kalian baca detail-detail gitu ya. Kalau kayak Eropa kan bikin visanya susah. Kalau mereka tidak sponsorin kamu visa, itu bikin visanya susah. Atau di Amerika juga kalau mereka tidak sponsor visa,
tidak sponsorin kamu visa, bikin visa Amerika itu susahnya minta ampun. Jadi ambil aja pekerjaan-pekerjaan yang mereka udah pasti bakal sponsorin kamu visa. Dan kalau di website ini, jadi kan ini kita melamar secara mandiri. Jadi kamu ngelamar sendiri, nanti kamu interview, nanti kamu diterima. Biasanya kalau perusahaannya mensponsorin visa, itu semua akan diurusin oleh mereka. Jadi mereka akan buatin visa untuk kamu, mereka akan buatin work permit untuk kamu. Yang kamu harus lakukan itu cuman melengkapi dokumen-dokumen yang mereka minta. Jadi kamu tidak akan keluar uang sepeser pun. Kecuali kalau misalnya mereka minta dokumen yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Paling ya kamu harus menerjemahkan dokumen tersebut ke bahasa Inggris. Misalnya ijazah. Kalau ijazah kamu belum berbahasa Inggris, biasanya mereka minta ijazah itu untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris. Paling itu saja. Dan itu kan kamu melakukannya tuh sekali dalam seumur hidup gitu. Jadi terjemahan itu tahun depan lagi kamu ngelamar di tempat lain, kamu masih bisa pakai terjemahan yang sama. Atau 5 tahun lagi kamu ngelamar lagi di tempat yang lain, kamu masih tetap bisa pakai terjemahan yang sama asal kamu masih punya kopiannya ya. Jadi melamar kerja secara mandiri itu pada dasarnya ada keuntungan, ada kekurangan. Kalau kamu lewat agen, semua udah diurusin sama mereka. Tapi kamu harus bayar gitu. Dan kamu takut juga kan kalau misalnya agennya tidak trustful gitu. Kalau misalnya agennya tiba-tiba setelah kamu bayar terus tiba-tiba menghilang, atau ketika kamu bayar, kamu dapat pekerjaannya, setelah kamu bekerja ternyata tidak sesuai ekspektasi kamu, sementara kamu udah bayar banyak uang, gitu kan. Makanya mendapatkan pekerjaan secara mandiri ini, kamu bisa pilih apa yang kamu mau, kamu bisa nego gaji seperti yang kamu mau, dan juga kamu tidak perlu bayar apa-apa. Memang kamu agak mungkin sedikit ekstra berusahanya karena kamu harus mencari sendiri, harus menyiapkan dokumen sendiri. Tapi apapun yang kamu dapatkan itu adalah sesuai dengan yang kamu sudah cari gitu. Yang paling penting tuh bagiku adalah kita nggak keluar uang sepeser pun. Jadi tidak mungkin akan ditipu oleh agen atau tidak mungkin akan ditipu oleh perusahaan, karena kalau kita ngelamar secara sendiri, secara mandiri seperti ini, kita tidak mengeluarkan uang, tidak membayar apapun, gitu ya. Kalau teman-teman berminat ingin bekerja ke luar negeri secara mandiri, jadi tinggalkan buka 3 website ini, cari lowongan yang sesuai dengan kemampuan teman-teman, apply. Jangan lupa, jangan apply cuma satu, cari sebanyak-banyaknya, apply, kan tanpa modal ya. Yang kamu lakukan tuh cuma kirim email, apply. Jadi ibarat kalau kita mancing, semakin banyak mata pancingnya yang kita lemparkan ke laut atau ke sungai atau ke danau, semakin besar kemungkinan untuk kita dapat gitu ya. Kalau aku sistemnya seperti itu, aku pasang pancingku sebanyak-banyak mungkin, jadi aku kirim lamaranku sebanyak-banyak mungkin untuk memperbesar kemungkinan aku untuk dapat pekerjaannya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, aku tidak menyarankan untuk menggunakan agen, terutama agennya yang berbayar. Tapi kalau agennya tidak berbayar, ya nggak apa-apa, kalian silahkan apply selagi agennya tidak berbayar gitu. Ada beberapa agen yang tidak berbayar, itu ada di video-videoku sebelumnya, kalian silahkan tonton. Jadi kalau misalnya kalau kalian pakai agennya tidak berbayar, kan nothing tulus ya. Jadi kalau misalnya tidak mungkin kalian ditipu juga, karena apa yang mau ditipu sama mereka? Karena kamu tidak memberikan uang sama sekali gitu. Benar ya? Jadi ada 10 agen yang menyalurkan pekerjaan ke luar negeri tanpa berbayar, itu silahkan ditonton di videoku sebelumnya ya. Sebenarnya ada lumayan banyak agen, tapi kebanyakan agennya berlokasi di luar negeri. Kalian bisa tonton videoku sebelumnya. Oke? Mudah-mudahan teman-teman yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan ke luar negeri segera mendapatkan gitu sesuai dengan keinginan dan cita-cita kalian, dan saya berharap apapun yang kalian inginkan bisa dipermudah sama Tuhan dan cita-cita kalian tercapai. Oke? Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di komen. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!